akan keliling dan bertanya-tanya tentang seputar fakta menarik tentang Indonesia. Ada yang udah siap? Mari kita bertanya, yuk! Halo, selamat siang Kak. Siang Kak. Perkenalkan Kak, saya Nur Jasmi. Saya mau wawancara sedikit Kak. Dengan Kakak siapa? Oh, nama saya Dwi Valentin Sregar. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia. Perkenalan dulu Kak. Nama saya Cindy Kak. Nama Kak? Nama saya Reza. Oke. Cindy Kak. Oke, salam kenal. Saya Bethesda Ulfa Siagia. Ya, saya mau menanya nih Kak mengenai hal-hal yang sangat general. Kalau boleh tahu nggak Kakak berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya yang saya tahu itu 38 provinsi. Yang sekarang 34. Sejujurnya itu sekarang 38 Kak, tapi ya tidak apa-apa Kak. Terakhir ku inget 36, tapi kayaknya ada penambahan 2 provinsi baru, jadinya total sekarang 38. Kakak tahu nggak kapan diperingati Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila? 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Iya betul Kak. Tanggal 18 Agustus 1945. Oke, Kesaktian Pancasilanya Kak? Bulan Juni. Kurang tahu. Di lambang Garuda ini kan Kak, Garuda Pancasila ada perisai 5 simbol. Iya. Apa saja sih simbolnya? Kalau itu sih saya kurang tahu semuanya. Yang saya tahu ya, kapas dan padi, baru banteng, setelah itu rantai. Udah itu aja sih yang saya tahu. Banteng, rantai, kapas dan padi, pohon beringin, bintang. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Indonesia kan punya semboyan negara. Iya. Kira-kira Kakak tahu nggak semboyan negara Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Oke. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terus itu ada lagi nih ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya siapa yang ciptai? W.R. Supratman. Lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, penciptanya W.R. Supratman. Itu pertanyaannya nih, yang sedikit ini ya, berapa jumlah bulu burung Garuda? Kalau menurut saya sesuai simbol lahirnya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tapi nggak bisa sih disimbolkan kalau dari bagian lehernya ada 45, kalau bagian kakinya sebelah kiri setahu saya 17, sama sih 17. Itu aja yang saya tahu. Oke. Tapi kalau apa disimbolkan itu sesuai dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jumlah bulu pada lehernya ada 45, di sayap kanan dan kiri ada 17 dan di ekor ada 8. Jumlah burungnya itu terkait tentang tanggal kemerdekaan kita. Cuman berapa jumlah di masing-masing maksudnya perbagiannya itu saya kurang tahu. Tapi yang pastinya 45 di lehernya aja. Oke Kak, kapan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal, bulan, dan tahunnya? Nah, ini pasti 17 mudah. Agustus Oke Kak. 1945. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Oke Kak. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Halo teman-teman, tahu nggak kalau bulu pada burung Garuda ini memiliki jumlah yang nggak asal-asalan? Iya, ternyata bulu pada burung Garuda ini memiliki kode rahasia kemerdekaan Indonesia. Mau tahu selengkapnya? Yuk dengar penjelasan ini. Nah, ayo kita perhatikan bagian sayap burung Garuda. Kalau kita hitung, burung Garuda mempunyai 17 bulu di setiap sayapnya yang melambangkan tanggal 17 atau tanggal kemerdekaan kita. Nah, sekarang kita turun ke bagian ekornya. Di situ ada 8 bulu yang tentu saja mewakili bulan Agustus alias bulan ke-8. Terus di bagian lehernya ada 45 bulu yang menandakan tahun 1945 atau tahun Indonesia resmi merdeka. Tapi tunggu, ada satu lagi yang sering terlupakan. Kalau kita lihat di bagian bawah perisai atau di dada burung Garuda, ada 19 bulu. Nah, angka 19 ini juga punya makna tersendiri dalam perjalanan sejarah kita. Jadi jumlah bulu Garuda ini bukan cuma sekedar desain yang keren, tapi sebenarnya membawa kode tersembunyi yang membuat kita makin bangga sebagai bangsa Indonesia. Teman
Teman-teman tahu nggak? Burung Garuda Indonesia itu memiliki perisai di bagian dadanya. Dan perisai ini memiliki 5 simbol penting yang ternyata memiliki makna yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Apa aja makna itu? Yuk kita dengar penjelasan ini. 5 simbol di perisai Garuda. Yang pertama ada bintang emas yang berada di bagian tengah. Ini adalah simbol ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dan spiritualitas. Yang kedua ada rantai yang tersusun dari mata rantai berbentuk lingkaran dan juga persegi. Ini melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena semua manusia harus terhubung dalam kesetaraan dan tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Simbol yang ketiga ada pohon beringin yang mempunyai akar kuat dan juga besar. Ini mewakili persatuan Indonesia, karena akar pohon yang menjalar kemana-mana, ini melambangkan keberagaman kita yang tetap bersatu di bawah satu negara. Nah, yang keempat ada kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa banteng? Karena banteng adalah hewan sosial yang selalu hidup berkelompok, persis seperti prinsip musyawarah dalam demokrasi kita. Dan terakhir ada padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi mewakili pangan dan kapas melambangkan sandang. Yang keduanya adalah simbol kesejahteraan rakyat yang harus merata untuk semua orang. Jadi, perisai di dada Garuda ini bukan cuma sekedar hiasan, tetapi benar-benar mencerminkan 5 sila dalam Pancasila yang jadi dasar negara kita. Halo semuanya, nah hari ini aku mau menjelaskan. Kalian tahu nggak kapan hari lahir Pancasila? Nah, hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945. Ini mengingatkan pada saat Presiden Soekarno menyampaikan konsep Pancasila untuk pertama kalinya di 1 Juni 1945. Fun fact-nya, hari lahir Pancasila baru ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tahun 2017 oleh Presiden Jokowi. Jadi masih terbilang baru nih. Nah, hari kesaktian Pancasila adalah 1 Oktober. Untuk mengenang peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada malam 30 September 1965. Fun fact-nya, pada tanggal ini kita sering melihat upacara di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta untuk mengenang pahlawan yang gugur saat tragedi itu. Jadi, 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara, dan 1 Oktober adalah peringatan bahwa Pancasila tetap teguh dan tidak bisa digantikan. Dan guys, apa kalian tahu semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal itu yang artinya berbeda-beda tapi satu jua. Mau dimanapun kita, beda suku, beda bahasa, beda asal, kita akan tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, fun fact-nya, awalnya frasa ini digunakan untuk menggambarkan persatuan antara penganut Hindu dan Buddha di Majapahit, tapi sekarang maknanya lebih luas untuk keberagaman Indonesia. Kalau kalian perhatikan lambang Garuda Pancasila di bagian bawah ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai pengingat bahwa meskipun kita punya banyak suku, agama, budaya, dan bahasa, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Tapi, kita semua tetap bersatu dalam keberagaman. Keren kan? Jadi, Bhinneka Tunggal itu bukan sekedar kata-kata, tapi identitas kita sebagai bangsa yang kuat dalam keberagaman. Yuk, jaga persatuan ini. Halo semuanya, tahukah kalian kalau tahun lagu Indonesia Raya pertama kali didengar dengan tahun pertama kali disahkan itu berbeda loh. Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Dan saat itu juga Sumpah Pemuda dilahirkan sebagai Persatuan Negara Indonesia. Meskipun pertama kali didengar pada tahun 1928, tetapi lagu ini baru disahkan pada 17 Agustus tahun 1985 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Halo semuanya, kita lanjut lagi ke fun fact yang berikutnya nih. Tahu nggak kalau Indonesia sekarang mengalami penambahan provinsi lu? Terakhir kali tahun 2022 terdapat satu provinsi yang menjadi provinsi resmi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Barat. Sehingga jumlah provinsi di Indonesia pada saat ini yaitu 38 provinsi. Dah.
Ternyata seru juga ya ngobrol bareng tadi. Ternyata masih banyak fakta seputar Indonesia yang dapat kita pelajari. Semoga dari video-video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang pengetahuan dasar tentang Indonesia. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dadah!